Hey Titan Gapi Lovers, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel Titan Gapi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang burayak lagi ya. Kenapa, terutama bagi para pemula yang baru coba breeding gapi ini mengalami kesulitan dalam membesarkan burayak ya teman-teman ya. Apalagi nih apalagi baru bener mulai beridayakan gapi ya. Biasanya burayaknya setelah lahir 1, 2, 3 hari itu satu persatu mulai mati teman-teman ya. Berikut ada saran dari kami, dan sarannya sebenarnya cukup mudah dan cukup unik. Untuk sarannya seperti apa, simak terus videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Nah teman-teman bisa lihat nih, kami menggunakan media bak buah yang dilapisi plastik bening ya teman-teman ya, plastik UV. Di sini kita bisa lihat kondisinya tidak benar-benar bersih ya teman-teman ya. Jadi memang sengaja kita praktekkan, kita perlihatkan bahwa kondisi air yang bagus itu bukan yang benar-benar bersih, tapi juga tidak benar-benar kotor ya. Ini sedang-sedang aja nih, ada sih kotorannya di bawah, sengaja nggak disipon ini untuk memperlihatkan bahwa burayak dilahirkan dia di situ sampai umur sekitar ini 1 bulan kurang ya teman-teman ya. Dia bisa hidup di situ, beradaptasi ya teman-teman ya. Dan tidak ada yang mati nih teman-teman nih. Jadi mereka survive. Bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Sebaliknya pada saat digunakan bak dan air yang bersih, kita cuci benar-benar bersih dan airnya jernih putih gitu, malah terjadi beberapa ekor yang mati teman-teman. Jadi gunakanlah air yang sudah jadi ini adalah air yang sudah diendapkan sekitar seminggu, dan jangan lupa masukkan bakteri starter ya teman-teman ya, untuk membuat siklus yang bagus di media ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk burayak yang sering mati satu persatu ya, terutama untuk bagi teman-teman breeder pemula ya yang baru coba-coba budidayakan gapi itu, sebenarnya tipsnya cukup mudah teman-teman ya. Kalau tips dari kami sebenarnya adalah pada saat kita menyiapkan tempat untuk beranaknya ikan gapi ya teman-teman ya. Jadi pada saat induknya ditempatkan untuk beranak itu, saya sarankan untuk jangan memakai tempat yang benar-benar baru dan airnya juga baru bersih teman-teman. Saya sarankan jangan seperti itu. Jadi gunakanlah media, tempat maupun air yang sudah kira-kira berumur 1 mingguan teman-teman ya, 1 minggu atau 2 minggu lah ya. Kita siapkan dulu beberapa bak-bak kecil gitu, diisi air. Tempatnya jangan terlalu bersih, jangan terlalu yang baru. Jadi baknya baru, airnya diendapin 2-3 hari, itu kalau menurut saya jangan seperti itu. Jadi gunakan air yang udah diendapkan tapi agak lama, dan akan lebih bagus lagi apabila ditambahkan dengan E4 ya teman-teman ya. Jadi ditambahkan dulu bakteri starter, karena saya pernah membuktikan sendiri di media air yang akan digunakan untuk beranak ikan gapi ini, kita tambahkan E4 itu muncul seperti insuforia teman-teman ya. Jadi mirip seperti artemia tapi kecil ya, bergerak-gerak itu setelah dikasih insuforia, meskipun setelah dikasih E4 ya. Setelah dikasih E4 jadi keluar insuforianya. Nah itu pun sebenarnya airnya juga air endapan baru. Jadi kalau kita sengaja menciptakan insuforia itu kan menggunakan air bekas kotoran ya, air yang kotor bekas sipon itu dikumpulin lalu ditambahkan E4, didiamkan ataupun ditambahkan sayur-sayuran gitu ya, yang kayak sawi gitu, nanti dia akan muncul insuforia, nanti bisa buat pakan burayak juga ya. Tapi saya menemukan nih di air yang diendapkan
seminggu air baru dari keran, diendapkan seminggu di media bak gitulah ya, di bak ataupun di itu yang seperti itu, di bak buah yang dikasih plastik, itu dia muncul organisme kecil nih teman-teman. Jadi itu pertanda si kondisi tempat untuk medianya itu sudah bagus. Jadi bagi teman-teman yang masih mengalami burayak mati, itu bisa terjadi karena kemungkinan tempatnya terlalu bersih teman-teman. Jangan salah ya, tempat terlalu bersih itu juga nggak bagus buat gapi. Benar, karena dari airnya kestabilannya tuh belum stabil teman-teman, meskipun sudah diendapkan ya. Nah, kita lebih bagus jika menggunakan media yang sudah terbentuk secara mikroorganismenya, secara airnya teman-teman ya, itu sudah terbentuk. Jadi menurut pengalaman kami di saat gapi hamil ini kita taruh di tempat seperti itu tuh, yang di belakang ini, itu dikasih air seminggu, dikasih 4, kita anakan di situ. Setelah beranak, kita angkat betinanya yang sudah selesai beranak, kita pindahkan. Itu saya sudah pernah coba di tempat seperti ini. Gapinya sampai dewasa saya biarkan di situ, saya mau tes sampai dewasa usia 4 bulan dan tidak terjadi masalah kecuali satu, karena media ini pendek ya teman-teman ya, pendek nih, tidak terlalu tinggi, jadi perkembangan di ekornya kurang maksimal. Tetapi untuk daya tahan mati enggaknya itu enggak ada yang mati teman-teman. Jadi dengan media yang simpel sederhana itu sebenarnya bisa untuk mencegah burayak agar tidak mati teman-teman ya. Yang perlu dicek lagi sebenarnya adalah penggantian air ataupun sifon, lalu ditambahkan air sedikit demi sedikit. Jadi alasan kenapa burayak sering mati pada awal-awal teman-teman budidayakan gapi adalah, kalau menurut saya, kondisi bak dan air yang terlalu bersih. Ini bener tapi nggak bener. Jadi jangan gunakan media atau bak dan air yang terlalu bersih. Itu saran saya seperti itu. Gunakanlah air yang sudah agak lama, tapi bukan air bekas ya, bukan air bekas yang sudah dipakai untuk media ikan gapi. Jadi air baru tapi sudah agak lama, dan lebih bagus ditambahkan bakteri starter. Teman-teman bisa coba di rumah, pasti burayaknya hidup teman-teman. Jangan lupa juga untuk burayak pakan terbaiknya adalah Artemia hidup ya teman-teman ya, yang dikultur lalu diberikan. Untuk burayak yang masih berusia sekitar 2 hari, yang baru-baru ya teman-teman ya, itu alangkah baiknya kita menggunakan Artemia yang ditetaskan selama 12 jam saja, jadi masih kecil, jadi sesuai untuk mulutnya si burayak yang masih imut-imut. Kalau kita kelupaan sampai 2 hari, kadang si Artemianya ini udah jadi ada kakinya, ada ekornya, itu yang renangnya cepat gitu ya. Itu bagusnya itu buat yang dewasa. Jadi untuk yang burayak lebih baik menggunakan Artemia yang 12 jaman lah ya teman-teman ya, yang semalaman jadi gitu. Jadi dia masih kecil, kayak butuh air gitu renangnya, belum jadi panjang. Untuk medianya saya kira seperti itu, jadi jangan terlalu bersih. Nah, satu lagi nih, apabila teman-teman menggunakan media berupa tank ya teman-teman ya, atau akuarium, itu juga jangan yang akuarium yang digosok-gosok bersih, dicuci, diisi air baru, diendapkan 1, 2, 3 hari, terus dipakai untuk beranak si indukan ikan gapi. Lalu indukan gapinya beranak di akuarium itu pasti, bukan pasti sih ya, makanya mendoakan nih, rata-rata itu burayaknya gagal untuk hidup ya teman-teman ya, satu persatu mulai mati. Itu yang pernah kami alamin di sini adalah seperti itu. Jadi
gunakanlah air yang sudah agak lama untuk menjaga si burayak ini bisa bertahan hidup lebih baik, karena air yang agak lama ini kestabilan airnya itu lebih bagus, teman-teman ya. Saya di sini di Titan Gapi ini kebetulan menggunakan air dari PDAM ya, yang ada klorinnya atau ada kaporitnya itu. Jadi kita menggunakan itu diendapkan selama ya 5 hari lah ya, 5-7 hari kita aerasi kalau untuk yang di tank. Kalau yang di media styrofoam seperti ini nih, kita cukup gunakan gelembung ya. Nih sini nih ada selangnya buat gelembungnya, ini pengaturannya, kita kasih gelembung buat aerasinya. Sebenarnya tidak menggunakan aerasi pun tidak apa-apa teman-teman, tapi menurut saya nih, dengan menggunakan aerasi ini burayak ikan gapinya juga jadi lebih lincah, lebih agresif pada saat dikasih makan ya. Renangnya juga lebih gesit daripada yang tidak menggunakan aerasi. Dia cenderung kadang kalau tempatnya terlalu kecil juga, atau kalau kita sering mondar-mandir atau meletakkan barang di sini, kadang kita lihat si gapinya tuh ke pojokan gitu teman-teman, kalau tidak terbiasa yang nggak pakai aerasi, jadi kayak kaget. Gapinya kayak shock mojok ya, ada apa nih, ada apaan ini ya nih, taruh apaan sih nih atasnya. Jadi kalau menggunakan aerasi, kita taruh apapun seperti ini, dia sudah terbiasa nih, cuek aja dia, cuek aja berenang-renang ya. Apaan sih itu ya, udah amat. Nah, menurut saya kalau bisa menggunakan gelembung seperti ini, menggunakan pompa, gunakanlah pompa ya teman-teman ya. Jadi alasan kenapa pakai atau tidak pakai itu, seandainya bisa pakai, mending pakai ya teman-teman ya, mending pakai aerasi. Kalau saran dari kami, di samping gapinya jadi tidak mudah stres, jadi pergerakannya juga lincah, itu akan lebih menyehatkan ikan gapi sayangan kita teman-teman. Untuk burayak lagi yang sering mati, selain dari terlalu bersihnya tempat ini, biasanya jarang dibahas nih ya, terlalu bersih itu malah bahaya. Jadi gunakanlah tempat yang sudah agak lama, intinya seperti itu teman-teman. Bisa coba nanti di rumah dan coba dibuktikan. Kalau benar bermanfaat ya tolong di share lagi ke teman-temannya sesama pencinta hobi ikan gapi ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu bersih dan jangan terlalu jorok juga, yang sedang-sedang saja. Sepertinya cukup untuk tips yang unik ini, jadi menjaga burayak agar tidak cepat mati teman-teman ya. Oke, sekian dulu video tentang burayak ikan gapi ya teman-teman ya. Burayak ikan gapi yang sering mati, itu tadi adalah tips dari kami dari Titan Gapi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya untuk berlangganan. Jangan lupa nanti ada giveaway lagi ya teman-teman ya. Simak terus video kami yang lainnya. Sampai jumpa.